Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas arsitektur berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang biomorfik arsitektur. Nah, ini ada latar belakang bagaimana dan em, caranya arsitektur biomorfik ini muncul gitu ya. Jadi, kenapa tiba-tiba ada pendekatan pendekatan biomorfik untuk membangun sebuah bangunan arsitektur seperti itu. Jadi pada tahun 1970 ini mulai muncul adanya kesadaran-kesadaran tentang pentingnya alam di lingkungan yang asli. Jadi dari kesadaran-kesadaran itu muncullah arsitek-arsitek ataupun perancang yang beradaptasi dengan pemahaman baru tersebut sehingga mereka menjadikan momen tersebut sebuah tantangan gitu kan. Tertantang bagaimana bagaimana sih bagaimana cara mengimplementasikan definisi pentingnya alam ini terhadap sebuah bangunan seperti itu. Sehingga dari sana muncullah perkumpulan arsitektur biomorfik seperti itu. Nah, apa sih biomorfik ini gitu kan? Biomorfik ini berasal dari dua suku kata, yaitu bios dan morfologi. Bios itu artinya adalah kehidupan, kalau morfologi itu berarti bentuk atau sistem, gitu ya. Oke, arsitektur biomorfik itu lebih concern atau lebih kepada perhatian kepada proses dinamik yang berhubungan dengan pertumbuhan dibandingkan dengan hubungannya dengan lingkungan saja. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Um, Arsitektur biomorfik ini berkemampuan untuk berkembang dan tumbuh melalui bisa perluasan, penggandaan, kemudian pemisahan, regenerasi, dan perbanyakan dan lain sebagainya. Jadi misalkan kalau teman-teman tahu bangunan yang ada di slides ini adalah wujud arsitektur dari Batumi Aquarium. Nah, bentuknya ini kalau kita lihat itu seperti kerikil-kerikil pantai. Jadi di di daratan yang datar begitu ya tiba-tiba ada muncul bentukan ini. Jadi sebenarnya kalau kalau dilihat nggak relate sama yang ada di yang ada di yang ada di sebagaimana mestinya gitu kan. Cuman dengan ketidakrelatean ini itu ada unsur yang akhirnya membuat bangunan ini ikonik seperti itu. Dan juga kalau ditelaah sebenarnya bentukan dari bangunan Batumi Aquarium ini itu adalah berbentuk kerikil pantai, di mana di daerah di daerah mana ya saya lupa. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya akan dibahas lebih rinci lagi begitu di daerah sekitar salah satu daerah di sekitar pesisir pantai itu banyak dipenuhi oleh batuan kerikil yang bentuknya seperti Batumi Aquarium ini gitu kan. Nah, Batumi Aquarium ini juga ternyata dia relate dengan fungsi dan kegunaan bangunan. Jadi karena ini akuarium gitu ya, yang berbau dengan seaward gitu dan lain sebagainya, sehingga arsiteknya membuat sebuah gagasan yang bagaimana alam itu hadir di dalam sebuah bangunan atau dalam sebuah rancangan arsitektur seperti itu. Oke. Nah, dari sana akhirnya muncullah pendapat atau opini bahwa mulai berteman nih manusia dengan alam. Yang dulunya kan kalau misalkan kita lihat di banyak film-film jadul gitu ya, itu manusia primitif berusaha membuat perlindungan terhadap udara dingin, kemudian panas dan hujan. Nah, tetapi sejak tahun 1970-an, sikap
kemenangan terhadap alam ini mulai berubah. Nah, jadi maksudnya kemenangan di sini nih kayak seolah-olah manusia itu berperang dengan alam untuk bertahan hidup. Jadi, kalau misalkan manusia primitif zaman dahulu berhasil membuat sebuah bangunan yang di mana bangunan itu bisa melindungi mereka dari baik dinginnya udara, kemudian panas matahari ataupun hujan, itu mereka em, seolah-olah merasa menang dari serangan alam gitu kan ya. Padahal sebaliknya tidak gitu kan. Alam itu kan nggak menyerang kita gitu kan. Sebenarnya alam dan manusia itu bisa bersekutu atau berteman untuk tetap survive di bumi gitu, di planet ini gitu. Kesadaran akan pentingnya alam di lingkungan bertumbuh dan dapat dirasakan perbedaan antara alam buatan dengan alam asli. Nah, ini bermacam-macam ya teman-teman. Jadi sejak adanya definisi ini, kemudian muncullah banyak gagasan. Misalkan em, bangunan-bangunan arsitektur itu banyak yang mengimplementasikan bukaan jendela yang lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memasukkan unsur alam ke dalam bangunan melalui bukaan ruangan seperti itu. Ada juga yang istilahnya me- apa ya, menggandeng alam dengan dalam bangunannya itu dengan cara yang lain dan bermacam-macam beragam gitu ya. Sampai contoh contoh lebih simpelnya aja mungkin sudah mulai banyak wall covering atau wallpaper yang dibuat dengan motif-motif daun ataupun pohon dan lain sebagainya seperti itu yang sebenarnya bentukan-bentukan itu didapatkan dari alam seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah definisi dari biomorphic architecture. Jadi menurut Isomudin di tahun 2013, biomorphic architecture merupakan pendekatan desain arsitektural yang menerapkan segala ide yang diambil dari kehidupan organik, baik berdasarkan bentuk, sistem, maupun pergerakannya. Penggunaan pendekatan desain ini sangat berhubungan erat dengan visual tampilan fisik bangunan dalam sebuah perancangan. Seperti contohnya tadi, nanti akan ada contoh-contoh berikutnya di slide berikutnya yang bisa teman-teman pahami gitu. Biomorphic arsitektur ini menciptakan kesan bentuk yang abstrak, unik, dan dinamis karena relate dengan latar belakangnya tadi gitu. Jadi kalau kalau kita runut gitu ya dari bagaimana biomorfik ini tercipta seperti itu, kemudian bagaimana adaptasi ya dari manusia sendiri ke dalam pemahaman itu, kemudian bagaimana gagasan-gagasan yang dihasilkan seperti itu, membuat membuat pendekatan biomorfik ini cocok dan sesuai untuk diimplementasikan ke dalam sebuah rancangan konsep arsitektur seperti itu. Oke. Menurut Suparjo pada tahun 2014, analogi biomorfik arsitektur diartikan bahwa arsitektur sebagai makhluk hidup atau arsitektur itu hidup. Jadi bukan sebuah bangunan atau benda mati seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Biomorfik arsitektur menegaskan bahwa bangunan bukan merupakan suatu proses estetika, namun bangunan merupakan suatu proses biologis. Nah, nanti mengapa cetusan ini tercetus gitu kan? Karena nanti ada erat sekali kaitannya dengan prinsip-prinsip dari biomorfik arsitektur ini. Oke. Nah, ini misalkan alam sebagai desainer dan struktur biomorfik. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang bentuk bangunan ini. Ini adalah masterpiece-nya Antoni Gaudi. Jadi um, di sini alam sebagai desainer. Jadi kalau kalau
dari contoh bangunan ini kan kita bisa lihat bentukan-bentukannya ini, arsitek Antoni Gaudi itu terinspirasi dari mana. Dia itu misalkan seperti pilar-pilar ini kan menyerupai bentuk tulang-tulang manusia seperti itu ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini dia. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam arsitektur biomorfik. Yang pertama adalah prinsip bentuk, kemudian yang kedua adalah struktur dan material, dan yang ketiga adalah berkelanjutan. Kenapa kita perlu mempelajari prinsip-prinsip ini? Karena um, kasarannya begini teman-teman ya, simpelnya mungkin ya. Kalau misalkan gini, di suatu waktu teman-teman ingin mengimplementasikan konsep biomorfik ke dalam rancangan arsitektur teman-teman. Nah, teman-teman harus paham dan tahu betul prinsipnya itu apa saja. Dan se sedetail atau sedalam mana pemahaman kalian tentang prinsip dan pendekatan biomorfik tersebut. Kayak misalkan, Bu, saya mau mengimplementasikan konsep biomorfik arsitektur nih. Ini saya dari bentuknya seperti ini. Nggak semata-mata bentuk bentuk dari inspirasi alam yang asli itu kamu kamu apa ya, copy paste gitu ya ke dalam bentuk bangunan atau rancangan kalian gitu kan. Tapi harus mengalami beberapa proses, dan juga semakin dalam konsep yang ditanamkan ditanamkan pada rancangan itu melalui pendekatan biomorfik, itu akan semakin bagus dan ideal hasilnya seperti. Jadi nggak cuman semata-mata bentuknya sama ya udah ini biomorfik, ataupun kelihatannya warnanya sama ya udah biomorfik. Sebenarnya betul memang, cuman definisi atau kedalaman pemahaman prinsip biomorfik itu tidak hanya sebatas bentuk saja begitu. Oke, kita langsung saja ke pemaknaan dan contoh berikutnya ya. Nah, ini prinsip bentuk analogi atau metafora biasanya. Oh, ini maksudnya gini. Jadi kalau dari prinsip bentuk itu biasanya pendekatan ini sangat erat sekali kaitannya dengan analogi atau metafora. Mungkin teman-teman sudah sering mempelajarinya ya, atau di semester-semester sebelumnya sudah pernah dijelaskan juga bagaimana analogi atau metafora gitu. Menurut Resika, yang dapat diambil dari alam itu tidak hanya bentuknya saja, namun bagaimana prinsip alam itu bekerja. Jadi misalkan kalau dari contoh yang kita lihat ini kan pasti kita semua sepakat ya kalau bentuknya ini adalah bentuk jagung gitu kan. Dia terinspirasi dari bentuknya jagung gitu. Tapi kan nggak semata-mata bentuk jagung tiba-tiba ditemplek gitu aja kan di dalam sebuah konsep rancangan, tetapi juga perlu ada sedikit penyesuaian, bukan sedikit atau beberapa penyesuaian yang dianggap kira-kira ini ideal sekali kalau untuk mendukung pengaplikasian bentuk jagung ini ke dalam sebuah rancangan seperti itu. Nah, ini yang kedua ada contohnya adalah Batumi Aquarium. Ini terinspirasi oleh kerikil khas pantai Batumi, di mana residu laut yang dinamis terus membentuk tepi pantai sepanjang ribuan tahun. Jadi narasinya itu utuh gitu ya. Jadi kenapa akuarium ini dibuat dengan bentuk yang seperti ini? Nah, ini ceritanya adalah inspirasinya dari kerikil khas pantai Batumi. Karena kerikil itu yang membentuk tepi pantai selama beribu-ribu tahun yang lalu hingga saat ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada juga yang tadi Casa Batlló, masterpiece dari Antoni Gaudi. Jadi ini sintesis terbesarnya pada bangunan ini adalah bentuk menyerupai hewan, kurva anggur, inspirasi dari kekokohan tulang dan melapisinya dengan potongan keramik dan kaca.
Jadi kalau yang pilar-pilarnya ini seperti yang sudah kita ketahui adalah perwujudan dari kokohnya tulang sehingga dia itu bisa menyangga seperti itu. Nah, terus ini ada juga menyerupai bentuk hewan. Nanti mungkin teman-teman bisa mempelajari atau menelusuri lebih dalam kalau misalnya teman-teman tertarik dengan bangunan um, rancangan dari Antoni Gaudi ini. Namanya Casa Batlló ya. Oke. Prinsip kedua, nah itu tadi adalah prinsip bentuk ya. Nah, sekarang prinsip kedua itu adalah prinsip struktur dan material. Prinsip struktur yang digunakan pada biomorfik arsitektur lebih estetis dengan mengambil bentuk-bentuk dari alam. Sedangkan dari segi penggunaan material bangunan, biomorfik arsitektur memiliki kecenderungan dalam pemakaian material alami atau lokal. Material berbahan ringan seperti membran dan material lain yang mendukung bentuk-bentuk kurvilinier. Ini definisi ini saya ambil dari penjelasannya Rasika pada tahun 2009. Nanti untuk studi pustaka akan saya lampirkan di bagian belakang slides dan juga akan saya upload di laman e-learning gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengakses secara langsung. Contoh dari pengaplikasian prinsip struktur. Misalnya seperti ini. Ada sebuah penelitian yang menerjemahkan pola kulit ular menjadi permukaan yang dapat dilipat seperti sisik, terdiri dari unit-unit yang saling menempel untuk digunakan dalam arsitektur. Berangkatnya itu adalah dari sifat kulit ularnya gitu. Strukturnya seperti apa dan juga materialnya sifatnya bagaimana. Kalau yang tadi kan pendekatannya ada bentuk, nah sekarang ada struktur dan material. Jadi sebenarnya biomorfik itu tidak melulu tentang bentuknya bisa dilihat secara visual saja, tetapi juga bagaimana narasinya dan keutuhan konsepnya serta kedalaman pemahamannya. Seperti itu. Nah, ini ada juga yang dari prinsip struktur dan material. Contohnya ada sebuah penelitian yang terinspirasi dari kulit ular kemudian diaplikasikan ke dalam arsitektur. Ada juga beberapa bangunan lainnya yang terinspirasi dari struktur-struktur tumbuhan seperti itu. Kemudian prinsip ketiga adalah berkelanjutan. Nah, ini sangat memperhatikan kesadaran ekologi guna menciptakan sebuah perancangan yang ramah lingkungan. Jadi makna atau definisi dari morfologi ini nggak hanya bentuk struktur saja, tapi juga kesadaran ekologi. Ekologi itu kan lingkungan ya teman-teman ya. Jadi bagaimana respon terhadap lingkungan dan bagaimana kelanjutannya seperti itu. Apakah bersifat baik atau tidak. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan seperti ini. Ini adalah Esplanade Complex yang dirancang oleh DP Architect, James Stirling, dan Michael Wilroff. Jadi, Esplanade Complex ini kalau nggak salah ada di Singapura ya. Teman-teman nanti mungkin, oh ya, sepertinya begitu. Jadi venue ini adalah sebuah venue yang digunakan untuk pertunjukan seni dan budaya, gitu. Letaknya ada di pinggir Teluk Marina. Nah, bentuk atapnya menyerupai kulit durian, seperti yang terlihat ini ya, yang terdiri dari panel-panel yang berjajar seperti matahari. Jadi kalau misalkan ini di zoom out lagi, bagian yang tajam-tajam itu adalah bentuknya seperti panel-panel gitu. Nah, bentuk atapnya ini di atas kisi-kisinya, lapisan kedua dari panel aluminium menciptakan semacam paruh burung yang berubah arah
rata ataupun naik dan seolah-olah bisa memberikan penutup sisik gitu ya. Jadi bersisik. Nah, perubahan arahnya ini nanti dia apa ya, merupakan salah satu wujud dari respon terhadap alam lingkungan gitu. Jadi bisa berubah-ubah arah dari sisik yang penutupnya ini sesuai dengan misalnya cahaya matahari seperti itu. Jadi kebutuhan cahaya maupun panas yang ada di dalam ruangan itu bisa terkontrol, bisa dikendalikan oleh sisik-sisik yang menyerupai paruh burung yang berada di seluruh bagian atap ini gitu. Kemudian itu nggak hanya sampai situ saja, tetapi kolom-kolom untuk menyangga bagian dinding atap, menyangga bagian dinding atap. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang warnanya putih ini ya, itu berbentuk batang pohon bercabang. Dan strukturnya pun itu menggunakan sistem yang sama seperti sistem struktur pohon. Jadi apa ya? Implementasinya itu dalam, pemahamannya dalam, dan konsep yang dihadirkan itu berangkat dari pemahaman-pemahaman yang dalam juga seperti itu. Oke. Contoh berikutnya, nah ini adalah Hemispheric Santiago Calatrava. Oke. Nah, bangunan ini merupakan sebuah planetarium dan laserium yang dia ini berlokasi di Spanyol, di Valencia, Spanyol. Perancangnya adalah Santiago Calatrava dan resmi dibuka pada tahun 1998. Konsep dari bangunan ini diambil dari mata, seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Jadi kayak seolah-olah ini adalah sebuah mata manusia. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya bangunannya itu hanya yang bagian atas. Yang bagian bawah ini, lengkung yang bagian bawah itu adalah pencerminan dari bangunan yang di atasnya. Jadi konsep ini tuh melambangkan manusia yang melihat dan mengamati dunia, langit, dan bintang-bintang sesuai dengan fungsi bangunan sebagai planetarium itu sendiri gitu. Nah, di sekeliling bangunan ini ada kolam yang di dasar kolamnya itu adalah kaca. Luasnya sekitar 24.000 meter persegi yang fungsinya ini, jadi fungsi dari apa ya, fungsi dari kaca dan dasar kaca dan air kolam yang ada di sekitar bangunan itu adalah untuk merefleksikan bentuk bangunan pada bagian atas sehingga seperti ke mirror gitu ya, ke mirror di bagian bawahnya. Fungsinya untuk menciptakan pantulan sehingga bisa didapatkan bentuk gambar mata yang utuh seperti itu. Nah, untuk materi dari pendekatan biomorfik kurang lebih sampai di sini, semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk lebih dapat dapat lebih memahami penjelasan ini, silahkan teman-teman memberikan contoh bangunan arsitektur, mungkin selain yang sudah dicontohkan pada materi, yang mengimplementasikan pendekatan biomorfik pada desain bangunannya. Nanti silakan teman-teman cari, ada banyak sekali bangunan-bangunan arsitektur yang mengimplementasikan biomorfik. Baik itu melalui prinsip bentuk, prinsip struktur, maupun prinsip berkelanjutannya. Nah, berikan penjelasan terkait bangunan yang Anda pilih dengan sumber dari jurnal. Bisa maksimal penjelasan Anda ini adalah 250 kata.
Tugas ini dikumpulkan dalam bentuk komen di kolom chat YouTube ini. Nanti silakan teman-teman misalkan em, bangunan misalnya Batumi Akuarium. Nah, Batumi ini bla 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 nanti silakan kalian ketik di dalam kolom chat maksimal 250 kata. Seperti itu. Nah, ini ada studi pustaka, nanti akan saya lampirkan dan saya upload untuk jurnal-jurnal terkaitnya ini di e-learning. Silahkan nanti teman-teman bisa mengakses langsung. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman dalam mengimplementasikan pendekatan-pendekatan baik itu biomorfik maupun pendekatan yang lainnya ke dalam sebuah konsep. Saya terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman luangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.